Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Deni Juliansa, NIM 2008519, kelas Kepelatihan Fisik Olahraga B. Saya di sini akan mempresentasikan artikel ilmu saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Bahasa Asing bagi Atlet. Pertama ada pendahuluan terdiri dari fenomena. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan bangsa-bangsa di dunia. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa universal untuk olahraga maupun bisnis di seluruh dunia. Bahasa Inggris menyatukan orang-orang dari latar belakang negara, bahasa, dan budaya yang berbeda, yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan efektif. Atlet, terlebih atlet internasional, diharapkan dapat berkomunikasi dengan manajemen, rekan satu tim, pelatih, media, sponsor, dan penggemar. Oleh karena itu, belajar bahasa asing penting bagi atlet. Belajar bahasa Inggris meningkatkan rasa nyaman dan kredibilitas atlet serta meningkatkan reputasi pribadi atlet dan kualitas tim. Para atlet dituntut untuk bisa berbahasa asing, bukan hanya untuk menjadi komunikasi dengan pelatih, tapi mereka bisa mendapatkan informasi dari lebih banyak sumber dengan kemampuan tersebut. Youth Adapter Fund. Ketua Umum PBPSI Gita Wijaya meminta atlet bulu tangkis Indonesia melancar kemampuan bahasa Inggris. Alasan lain supaya lebih percaya diri saat diwawancarai oleh media asing. Menurutnya tampil bagus di lapangan tentu harus untuk seorang pebulu tangkis. Juga menurut pendapat motor Andi Gilang Farid Idihar, penguasaan bahasa asing bahkan bukan untuk berinteraksi dengan pelatih atau pesaing di arena. Kemampuan itu sudah menjadi tuntutan saat atlet bakal bersaing level dunia. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing sangat penting untuk dipelajari. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam pergaulan, apalagi untuk para atlet level internasional. Oleh karena itu, mempelajari bahasa asing efektif bagi para atlet. Konfirmasi kasus lain di Indonesia, contohnya Luis Milla dan tim nasional Indonesia. Kemudian Luis Milla di Indonesia adalah sebagai pelatih timnas untuk menghidupkan prestasi di masa depan. Namun, komunikasi yang dibangun antara Milla dengan para pemain timnas tidak lancar karena perbedaan bahasa. Milla menggunakan bahasa Spanyol dan para pemain timnas mayoritas menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa ibu masing-masing. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran karena terjadi miskomunikasi antara pemain dan pelatih. Oleh karena itu, pelatih dituntut untuk menguasai bahasa asing dan pemain diberi kelas khusus untuk memahami bahasa sang pelatih maupun bahasa Inggris. Penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu bahwa yang ditemukan beberapa ciri khusus dalam pemakaian bahasa olahraga futsal. Artikel yang berjudul Pemakaian Bahasa dalam Olahraga Futsal. Penelitian ini berfokus pada karakteristik pemakaian bahasa asing dalam olahraga futsal oleh Wilda 2002. Juga ada penelitian lain yang berjudul Identifikasi Istilah Berbahasa Inggris di Cabang Olahraga Sepak Bola. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi istilah berbahasa Inggris di cabang olahraga sepak bola oleh Setami 2019. Rumusan masalah. Yang pertama, untuk apa pemahaman bahasa asing bagi atlet? Yang kedua, keuntungan apa saja yang dapat dimiliki atlet ketika mampu menguasai bahasa asing. Yang ketiga, seberapa penting pemahaman bahasa asing bagi atlet yang berkaca turnamen internasional. Dan yang keempat, dampak apa saja ketika atlet bertanding di turnamen internasional kurang menguasai bahasa asing. Pada urgensi, pemahaman istilah bahasa asing dapat menambah kelancaran para atlet pada saat proses latihan, menambah tingkat kepercayaan diri terhadap segala wawancara dengan media internasional, atau pada saat instruksi dengan wasit saat pertandingan internasional, sehingga para atlet dapat memperlihatkan kemampuan pemahaman istilah bahasa asing melalui instruksi kepada wasit atau wawancara dengan media internasional. Kajian teori, bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif sosial. Secara individual, bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan isi gagasan batin kepada orang lain. Secara kolektif sosial, bahasa merupakan alat berinteraksi dengan sesamanya. Metode. Artikel yang saya buat ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode survei. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah kuesioner. Kuesioner disebarkan melalui sosial media dengan mengisi Google Form dan diisi oleh para atlet dari berbagai cabang olahraga yang berbeda. Partisipan mencapai 42 responden yang merupakan atlet dari berbagai cabang olahraga.
Dari 40 responden, terkumpul 19 diantaranya atlet pernah mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten atau kota, 11 diantaranya pernah mengikuti kejuaraan tingkat provinsi, 9 diantaranya pernah mengikuti kejuaraan nasional, dan 3 diantaranya mengikuti kejuaraan internasional. Diagram batang di atas menunjukkan cabang olahraga dari 4 responden yang berbeda, yaitu atletik, basket, tarung derajat, bulu tangkis, catur, futsal, karate, maraton, pencaksilat, renang, senam, sepak bola, taekwondo, tenis meja, voli, dan sepeda eksi. Diagram batang di atas menunjukkan 1 orang responden tidak dapat menggunakan bahasa Inggris dan 30 responden dapat menyatakan sedikit berbahasa Inggris dan 11 lainnya mengatakan dapat menggunakan bahasa Inggris. Kesimpulannya bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang dapat digunakan oleh sebagian besar walaupun hanya sedikit lancar. Diagram lingkaran di atas menunjukkan bahwa jawaban responden berjumlah 42 orang. 66,7 diantaranya pernah mempelajari bahasa asing selain di sekolah formal, sedangkan sisanya 33,3% tidak pernah mempelajari bahasa asing di luar sekolah formal. Diagram lingkaran di atas menunjukkan nilai bahasa asing para responden. 21,4 responden menyatakan nilai bahasa asing responden memuaskan, 31 responden menyatakan bahasa nilai asing tidak memuaskan, dan 47,6 responden menyatakan nilai bahasa asing mereka dimungkinkan memuaskan dan tidak. Kesimpulan dari diagram lingkaran perihal nilai bahasa asing, kebanyakan responden tidak yakin bahwa nilainya baik atau tidak. Dari diagram lingkaran ini dapat disebutkan bahwa kemampuan berbahasa asing atlet dengan responden tingkat kejuaraan kabupaten sampai internasional menganggap kemampuan berbahasa asing berguna bagi atlet ketika mengikuti kejuaraan. Diagram di atas hanya menunjukkan atlet perlu dan sangat perlu mempelajari bahasa asing. 47,6% responden menyatakan perlu mempelajari bahasa asing dan sisanya 52,4% responden menyatakan sangat perlu bagi atlet mempelajari bahasa asing. Tidak ada responden yang memilih jawaban tidak perlu dan sangat tidak perlu. Hal ini menunjukkan bahwa atlet perlu belajar bahasa asing. Kebanyakan alasan dari 42 responden yang menjawab sangat perlu dan perlu yakni bahwa bahasa asing adalah alat komunikasi yang dapat memudahkan mereka. Menurut responden, jika pertandingan internasional bisa melakukan komunikasi dengan baik, bisa protes kepada wasit ketika terjadi ketidakadilan di lapangan, dan bisa menjawab apabila diwawancari oleh media asing. Responden lain menjawab perlunya bahasa asing, yaitu agar dapat berkomunikasi dengan kawan sama atlet maupun pelatih yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap proses latihan. Keuntungan menurut atlet berbeda-beda, namun merujuk pada hal yang mirip, yaitu keuntungan tersebut memudahkan dalam berkomunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi memudahkan dalam pergaulan yang luas, apalagi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, akan sangat memudahkan para atlet tidak hanya lapangan, tetapi juga pergaulan sama atlet di dunia internasional. Kerugian atlet tidak dapat berbahasa asing. Menurut 42 responden, mereka tidak dapat menggunakan bahasa asing akan terkendala saat berkomunikasi, baik dengan sama atlet, pelatih, wasit, media asing, bahkan sponsor. Banyak istilah-istilah dalam dunia olahraga yang menggunakan bahasa asing akan sulit dipahami oleh atlet jika tidak bisa menggunakan bahasa asing. Selain itu, mereka akan pasif berkomunikasi pada saat bertemu atlet lain dengan bahasa yang berbeda. Hal tersebut akan berimbas pada pergaulan mereka, baik di lapangan maupun pergaulan dengan sama atlet, pelatih, sponsor, maupun media asing. Pernyataan yang dihasilkan dari diagram lingkaran tersebut menunjukkan bahwa responden berniat mempelajari bahasa asing untuk mendukung karir keatletan mereka. Sebanyak 92,9 responden atau 39 orang berniat untuk mempelajari bahasa asing karena dapat mendukung karir keatletan mereka. Sedangkan 7,1% atau 3 orang responden memilih ragu-ragu untuk mempelajari bahasa asing. Dengan demikian, responden yang terdiri dari atlet dengan masing-masing cabang olahraganya berniat mempelajari bahasa asing untuk mendukung karir keatletan mereka. Alasan dari 40 responden berniat atau tidaknya rata-rata merujuk pada hal yang sama, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi penting dipelajari. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan di dunia internasional sangat perlu dipelajari agar dapat memudahkan komunikasi. Agar mudah menggunakan bahasa asing, khususnya berbahasa Inggris, karena dalam era digital sekarang saja sudah marak menggunakan bahasa Inggris. Belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi pegangan bagi responden jika menginginkan mengikuti kejuaraan di luar negeri atau menuntut ilmu di luar negeri. Kesimpulan,
Dari kuesioner yang dibagikan dari tanggal 12 November sampai tanggal 18 November 2020 menghasilkan tanggapan dari 42 responden. Pemahaman bahasa asing bagi atlet diperuntukkan sebagai alat komunikasi. Bahasa pada dasarnya adalah alat komunikasi. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif sosial. Pemahaman bahasa asing dapat menambah kelancaran para atlet pada proses latihan, menambah tingkat kepercayaan diri, sehingga para atlet dapat memperlihatkan kemampuan pemahaman istilah bahasa asing melalui instruksi kepada wasit atau dengan wawancara media internasional. Ada keuntungan dan kerugian jika mampu berbahasa asing. Keuntungan yang pertama adalah memudahkan dalam berkomunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi memudahkan dalam pergaulan yang luas, apalagi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, akan sangat memudahkan para atlet tidak hanya di lapangan, tapi juga di pergaulan sama atlet di dunia internasional. Kerugian tidak dapat menggunakan bahasa asing akan terkendala saat berkomunikasi, baik dengan sama atlet, pelatih, wasit, media asing, bahkan sponsor. Banyak istilah-istilah dalam dunia olahraga yang menggunakan bahasa asing akan sulit dipahami jika atlet tidak bisa menggunakan bahasa asing. Dengan demikian, banyak atlet yang menganggap bahwa bahasa asing sangat efektif digunakan untuk berkomunikasi, sehingga sangat perlu untuk dipelajari selain mempelajari cabang olahraganya dan berlatih di lapangan. Sekian presentasi artikel ilmiah saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Bahasa Asing bagi Atlet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.